Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. UNISNU dan mitra kegiatan telah peduli untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Dalam regulasi ini, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada 4 bidang, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah. Akan terus berusaha mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun skala kecil. Pengembangan usaha skala mikro dan kecil termasuk usaha keuangan dapat menjadi bagian rantai nilai industri halal global, halal value chain, serta untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi umat antara lain dilakukan melalui pengembangan sektor real. Oleh karena itu, pengembangan usaha dan bisnis syariah menjadikan fokus keempat daripada program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Langkah penting yang harus dilakukan adalah menyiapkan para pengusaha yang berbasis syariah melalui inkubasi di berbagai daerah. Selain itu, program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga melakukan upaya pemberdayaan terhadap para pengusaha yang sudah ada supaya tumbuh menjadi lebih besar dengan membangun pusat-pusat bisnis syariah, syariah business center sebagai wahana interaksi dan transaksi yang didukung teknologi digital bagi para pengusaha syariah. Upaya penting lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengembangan industri halal yang didukung dengan kebijakan yang pro UMKM seperti penyederhanaan perizinan dan pembinaan, program kemitraan usaha kecil dengan usaha besar. Salah satu langkah besar untuk memperkuat lembaga keuangan syariah tersebut yaitu dengan menggabungkan 3 bank syariah himpunan bank-bank milik negara atau Himbara, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Penggabungan menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI memiliki aset sekitar 240 triliun dengan 1.300 kantor cabang. Diperkirakan pada tahun 2023 nanti asetnya akan menjadi 330 triliun sehingga mampu bersaing di tingkat global seperti saham, surat berharga, deposito syariah, bahkan dana yang disimpan di rekening wakaf. Selama aset pokoknya tidak berkurang dan yang dibagikan adalah hasil pengembangannya. Memang dulu ada aturan atau definisi bahwa yang wakaf itu harus ainnya tetap ma'abaqa'i ainihi. Tetapi karena wakaf juga banyak yang kemudian dipindahkan dan tidak disalahgunakan. Dana wakaf tersebut bersifat dana abadi umat yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang, tapi manfaatnya terus berkembang. Saya mengajak semua untuk mensukseskan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU. Gerakan ini telah diluncurkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat atas peresmian Asosiasi Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Tinggi NU
Semoga kiprahnya menghasilkan berkah dan kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia pada masa mendatang. Akhir kata, selamat atas pelaksanaan Konferensi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam Nusantara di Unisnu Jepara tahun 2021. Semoga apa yang kita lakukan bersama saat ini menjadi berkah dan amal ibadah kita bersama, serta mendapatkan inayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.